Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Riantini, dosen Program Studi Teknologi Rekayasa Operasi Kapal Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah. Mata kuliah yang saya ampu meliputi Matematika Terapan, Ilmu Pelayaran Datar, Ilmu Pelayaran Astronomi, Statistik, dan konstruksi dan stabilitas kapal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Ilmu Pelayaran Datar. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan delivery, interaction, and assessment. Delivery merupakan tahap di mana materi pembelajaran disampaikan kepada mahasiswa. Tujuan utama dari delivery adalah untuk memperkenalkan materi baru dan memastikan mahasiswa memahami konsep dasar. Interaction. Interaksi dalam pembelajaran merujuk kepada komunikasi dan pertukaran informasi antara dosen dan mahasiswa, serta antar mahasiswa. Assessment. Assessment adalah proses untuk mengukur pemahaman dan penguasaan materi oleh mahasiswa. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi Teknologi Rekayasa Operasi Kapal yang terdistribusi pada semester 2 dan semester 3. Pada semester 2, mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS dengan 16 kali tatap muka, belum termasuk UTS dan UAS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yakni mahasiswa mampu merencanakan dan menentukan posisi pelayaran dengan menggunakan referensi benda-benda bumiawi. Mata kuliah ini terdiri dari 7 sub CPMK, yakni sub CPMK yang pertama menjelaskan tentang bumi dan bagian-bagiannya yang berhubungan dengan bidang pelayaran. Sub CPMK yang kedua mengidentifikasi peta laut untuk kepentingan dalam bernavigasi. Sub CPMK yang ketiga menjelaskan tentang peta elektronik dan perkembangannya sesuai dengan IPTEK. Sub CPMK yang keempat menentukan haluan pedoman dan haluan giro yang diikuti oleh kapal. Sub CPMK yang kelima menentukan jauh yang telah ditempuh oleh kapal saat pelayaran. Sub CPMK yang keenam menentukan posisi sejati kapal dengan cara membaring benda-benda bumiawi. Sub CPMK yang ketujuh menghitung perbedaan lintang dan perbedaan bujur untuk menentukan posisi kapal. Adapun materi pada mata kuliah ini adalah bumi dan ukurannya, peta laut, peta elektronik, haluan, jarak, penentuan posisi, berlayar, dan praktek peta. Adapun referensi yang saya gunakan adalah referensi utama Admiralty Manual of Navigation. Selanjutnya, An Introduction to Coastal Navigation. Referensi utama yang ketiga, The Navigation Control Manual. Referensi yang keempat, Practical Navigation for Second Mate. Referensi utama yang kelima, yakni Principle and Practice of Navigation. Saya juga menggunakan referensi pendukung pada mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar ini, yakni buku Ilmu Pelayaran Datar karangan Kapten Swiyadi pada tahun 2015 yang diterbitkan oleh Patri Angga Semarang.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan setiap pertemuan dari RPS. Pertemuan 1 dan 2 menjelaskan tentang bumi dan bagian-bagiannya yang berhubungan dengan bidang pelayaran. Pertemuan 3 dan 4 mengidentifikasi peta laut untuk kepentingan dalam bernavigasi. Pertemuan 5 dan 6 menjelaskan tentang peta elektronik dan perkembangannya sesuai dengan IPTEK. Pertemuan 7 dan 8 menjelaskan menentukan haluan pedoman dan haluan giro yang diikuti oleh kapal. Setelah UTS, pertemuan 10 dan 11 menentukan jauh yang telah ditempuh oleh kapal saat pelayaran. Pertemuan 12 hingga pertemuan 14 menentukan posisi sejati kapal dengan cara membaring benda-benda bumiawi. Pertemuan 15 dan 16 menghitung perbedaan lintang dan perbedaan bujur untuk menentukan posisi duga kapal. Pertemuan 17 mendemonstrasikan menarik garis haluan di peta laut, dan pertemuan ke-18 UAS. Pembelajaran pada mata kuliah ilmu pelayaran datar ini dilakukan dengan cara pembelajaran di dalam kelas maupun di dalam laboratorium navigasi dengan cara praktek. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah diskusi, studi kasus, dan demonstrasi. Interaksi yang saya lakukan antara dosen dan mahasiswa pada saat perkuliahan dengan menggunakan student center learning. Sebagai contoh, saya memberikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan, dan selanjutnya mahasiswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan baik secara mandiri maupun kelompok. Dengan cara ini, mahasiswa dapat menyampaikan pendapatnya melalui diskusi maupun presentasi. Interaksi berikutnya adalah dengan menggunakan AddLink yang terintegrasi dengan Siakat. Dengan sistem ini, mahasiswa dapat mendownload materi maupun tugas yang diajarkan oleh dosen. Selain itu, dosen bisa melakukan absensi kehadiran mahasiswa melalui sistem Siakat. Dengan absensi ini, dapat diketahui apakah mahasiswa dapat mengikuti UAS atau tidak, karena terkait dengan peraturan bahwa persentase minimal kehadiran mahasiswa harus lebih besar sama dengan 75% untuk bisa mengikuti UAS. Interaksi yang lain adalah mahasiswa belajar di laboratorium navigasi. Dosen memberikan permasalahan yang tertuang di dalam skenario praktek, dan selanjutnya mahasiswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan secara mandiri maupun kelompok. Skenario yang diberikan kepada mahasiswa merupakan skenario permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan bidang pelayaran, seperti penentuan posisi kapal, menentukan haluan dan jarak, serta menentukan rencana pelayaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem penilaian dari mata kuliah ilmu pelayaran datar, yakni komposisi nilai akhir meliputi kehadiran 10%, perilaku 5%, partisipatif 10%, studi kasus atau proyek 50%, UTS 10%, UAS 15%. Sistem penilaian ini saya sampaikan pada saat awal perkuliahan yang tertuang dalam kontrak perkuliahan dan telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa. Hasil pengolahan nilai akhir berdasarkan komposisi tersebut di atas diinput ke dalam sistem Siakat, sehingga mahasiswa dapat mengetahui nilai
mereka secara online. Demikian 3 aspek yang dapat saya sampaikan, mulai dari aspek delivery, interaction, dan assessment. Pada bagian berikutnya, saya akan menayangkan video pengajaran mata kuliah ilmu pelayaran datar yang saya lakukan di dalam kelas. Baik, untuk mata kuliah ilmu pelayaran datar pada kali ini kita akan membahas tentang berlayar. Berlayar di sini dengan CPL-nya adalah mampu merencanakan dan melaksanakan suatu pelayaran dan menentukan posisi kapal. CPL-nya mampu merencanakan dan menentukan posisi pelayaran dengan menggunakan referensi benda-benda bumiawi. Dan sub CPMK-nya menghitung perbedaan lintang dan perbedaan bujur untuk menentukan posisi duga kapal. Berlayar itu sendiri kita bisa menggunakan berlayar dengan haluan menurut loksodrom dan yang kedua berlayar menurut ortodrom. Nah, berlayar menurut loksodrom itu berarti kita berlayarnya adalah tidak dengan menggunakan haluan lingkaran besar. Pada berlayar menurut loksodrom itu yang pertama hubungan antara tempat tolak dengan tempat tiba, kemudian menentukan perbedaan lintang dan perbedaan bujur. Kemudian ada beberapa definisi yang juga pertemuan yang sebelumnya kita sudah pernah bahas, yaitu tentang haluan sejati, ya. Kemudian ada definisi room line atau loksodrom itu sendiri, simpang, kemudian lintang menengah dan posisi duga. Yang pertama, hubungan antara tempat tolak dengan tempat tiba. Masih ingat ini? Masih. Oke, kita lihat. Kalau di sini adalah kapal berlayar dari tempat tolak 10 derajat 40,2 menit utara. Kemudian bujurnya 110 derajat 20,6 menit timur. Ya. Menuju kota B, ya ini dengan 12 derajat 15,7 menit utara. Kemudian bujurnya 112 derajat 30 menit timur. Ya. Di sini kita menentukan hubungannya adalah apabila tempat tolak dan tempat tiba ini lintangnya senama, ya, maka delta bujurnya bagaimana? Hubungannya bagaimana? Kita kurangi, ya, tempat tiba dikurangi dengan tempat tolak, mana yang lebih besar? Kemudian tandanya adalah sama dengan tempat tibanya. Tempat tibanya mana yang lebih besar ini? Dan gitu ya. Jadi contohnya kalau ini yang lebih besar adalah tempat tiba, maka di sini tempat tiba dikurangi tempat tolak, tandanya sama dengan tempat tiba, seperti itu, ya kan? Kemudian bujurnya juga demikian. Nah, yang bawah ini karena delta lintang ini menjadi 1 derajat 35,5 menit utara, berarti lebih dari 1 derajat. Ini kita kemudian rumus-rumus yang digunakan, ya, dalam menentukan posisi kapal. Ya, yang pertama lintang menengah. Lintang menengah di sini adalah lintang tolak ditambah dengan lintang tiba dibagi dengan 2. Kemudian simpang sama dengan delta bujur dikalikan cos lintang, atau delta bujur sama dengan simpang dikalikan sekan lintang. Oke. Tangan haluan adalah simpang dibagi dengan delta lintang. Kemudian jauh bisa kita gunakan delta lintang dikalikan sekan haluan. Dan jauh juga bisa kita gunakan dari sini. Ini kalau menjadi jauh jadi apa? Simpang sama dengan
jauh dikali sin H, kalau kita simpang dibagi sinus haluan, betul ya. Di sini kita bisa simpang itu sama dengan jauh, ini aslinya ya, dikalikan sinus haluan ya, dikalikan sinus haluan. Nah, ini kalau kita turunkan jadi jauh, ini kita cari jauhnya, jauh sama dengan simpang dibagi sinus ya, haluan. katanya Rosario tadi dibagi sinus Haluan. haluan. Kalau rumus seperti ini kan nggak enak gitu ya. Kalau kita lihat misalkan kok bagi-bagian sih, bisa menjadi jauh sama dengan simpang dikalikan kosekan haluan. Ada sekan, ada kosekan. Kalau yang di sini jauh sama dengan delta lintang kali sekan H, itu sekannya adalah 1 per cos. Seperti itu. Jadi yang disampaikan Rosario tadi, simpang per sinus ini kan sama dengan begini. Simpang dikalikan 1 per sinus haluan. Benar gak? Benar gak? Benar kan? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sama hasilnya. Nah, 1 per sinus itu namanya kosekan. Jelas? Oke. Kapan ini digunakan? Berarti kan ada 2 jauh ya, 2 rumus jauh, nomor 4 dan nomor 5. Kapan nomor 4 digunakan? Rumus jauh pada nomor 4 itu digunakan jika delta lintangnya lebih besar daripada simpang. Di catatannya bisa dituliskan ya. Di sini tidak saya tuliskan, tapi di catatannya bisa dituliskan. Kalau jauhnya kita menggunakan delta lintang kali sekan H itu jika delta lintangnya lebih besar daripada simpang. Apabila jauhnya simpangnya lebih besar daripada delta lintang, maka kita gunakan yang nomor 5. Jauh sama dengan simpang dikalikan kosekan haluan. Jelas ya? Jelas? Jelas atau belum jelas? Oke. Untuk lebih jelasnya ada latihan. Ya, contoh. Sekarang kapal Manterawu berlayar dari tempat tolak 12 derajat 15,3 menit selatan. Saya tuliskan dulu di sini. Ya, berarti tempat tolaknya saya tulis sebagai tempat tolak. Ya, tempat tolak. Berarti 12 derajat 15,3 menit selatan. Bujurnya berapa? 112 derajat 40,5 menit timur. Oke. Kemudian tempat tibanya yang dicari ya. Kemudian kapal tersebut berlayar. Nah ini, kapal tersebut berlayar. Haluannya adalah 120 derajat dengan jauhnya adalah 95 mil. Oke. Ya, ini diketahuinya seperti itu. Yang ditanyakan apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah posisi huja. Nah, posisi kapal ya, posisi kapal
tibanya dengan haluan 120, jauhnya 95, itu sampai di mana nantinya. Nah, seperti itu. Berarti langkah apa dulu yang kita cari? Langkah apa dulu? Ayo, dari 7 rumus yang ada, langkah apa dulu yang kita cari? Jauh sudah ada. Oke, Aaron, maju, lintang menengahnya. Udah apa-apa, ayo silakan. Boleh kalkulatornya silakan di bawah, rumusnya ada di depan. Ya. Lintang menengah. Kita selesaikan tahapannya. Berarti yang dicari sebelum mencari lintang menengah, kita cari terlebih dahulu delta lintang. Ya, delta lintangnya nomor 7. Rumus nomor 7. Silakan. Ya. Nih. Rumus nomor 7, delta lintang sama dengan rumus nomor 7. Yang dicari delta lintang. Ya. Jadi delta lintang sama dengan berikan tanda kali. Oke, bisikan di situ. Ketemu berapa? Ketemu berapa? Teman-temannya yang duduk, ya, negatifnya dihilangkan. Ya, negatifnya dihilangkan. Terus langsung ketemu berapa? Isi. Berapa Sandana? Geraldo berapa? Geraldo ketemu berapa? Geraldo? Aaron ketemu berapa, Ron? 95 kali 0,087, kan tulisannya begitu. Iya, langsung bisa. 0,5. Kalau 8 salah. Bisa 0,8 tadi dari mana? Hah? Oh gini salah tadi. Ya. Menit ya, menit. Tandanya karena tadi hasil kalkulator menunjukkan negatif, negatif itu menunjukkan selatan. Jadi diberi menit, menit itu hanya 1. Nah, kemudian S. Oke. Nah, sekarang gunakan untuk mencari lintang menengah. Oke. Ditulis dulu, Aaron. Lintang menengah tulis sama dengan lintang tolak. Ya. Lintang tolak ditambah setengah delta lintang. Tulis setengah ya, delta lintang. Oke. Sudah masukkan nilainya. Ya. Oke. Terus 0,5 cos 120 derajat.
diselesaikan yang setengah kali 47 ya. Terlebih dahulu, iya enggak boleh. Oh, 47,5 dibagi 2. Dua 3,35 ditambah 12 dahulu. Ya. Ada yang punya jawaban yang berbeda, pendapat yang berbeda? Rosario lintang menengah. Ya, lintang menengah kalau di rumus yang nomor 1 di situ adalah sudah ada lintang tolaknya, sudah ada lintang tiba. Ya, lintang tiba tapi dibagi 2, ditambah dan dibagi 2. Sedangkan yang di sini adalah belum ada untuk lintang tibanya. Justru itu yang kita cari. Nah, makanya untuk mendapatkan lintang menengah, maka lintang tolak ditambah dengan setengah delta lintang. Ini kan sama ya. Setengah itu dibagi 2 itu setengah. Berarti 1/2. Nah, kalau dengan ini 12 derajat 15,3 menit. Ini selatan. Saya hapus dulu selatannya. Ditambah, mengapa ditambah? Karena sama-sama selatan. Betul ya. Sama-sama selatan. Kemudian kalau seperti ini, kalau diberikan kurung seperti ini, jadi perhitungannya tidak menjadi seperti ini. Tapi hasilnya adalah 12 derajat 15,3 menit ditambah ini berapa? 47,5 dibagi 2. 23,75. 23,75 apa? Menit. Ya. Berarti kalau kita jumlahkan dari belakang, berarti yang di belakang adalah 5. 7 dengan 3 adalah 0, 10 ya. Kemudian 9. Oke, 5 ditambah 3 8, ditambah 1 adalah 9. Kemudian 3 ini menit. Derajatnya berapa? 12. Jadi di sini adalah tetap 12 derajat 39,05 menit. Tandanya selatan. Ini lintang menengah. Nah, kuncinya apa berarti? Agar kita bisa mendapatkan hasil yang benar. Kuncinya apa? Kuncinya kalau memahami rumusnya jelas, tetapi tahu apa yang langkah apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Karena tahapan-tahapan ini tidak bisa langsung loncat mencari yang dikerjakan Abdi tadi, tidak bisa. Harus mencari terlebih dahulu delta lintang. Ya, harus mengikuti tahapan-tahapan. Kalau kita ingat pada waktu mengerjakan permasalahan yang bisa saya sampaikan, ya, semoga pertemuan hari ini bermanfaat.